Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas PGMI 3 NIM 2220201094. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Pentahapan dalam Penulisan Karya Ilmiah. Pada umumnya, penulisan sebuah karya ilmiah seperti makalah, artikel, dan resensi melalui tahap-tahap tertentu. Lebih-lebih, karya ilmiah dalam skala relatif besar seperti buku, teks, buku referensi, laporan penelitian, semacam hibah bersaing atau hibah penelitian kerjasama perguruan tinggi. Pasca sarjana, penelitian unggulan strategis nasional, laporan penelitian kebijakan pendidikan, dan laporan penelitian yang kemudian diwujudkan dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi. Melalui tahap-tahap penulisan tertentu pula. Hal ini perlu dilakukan agar proses penulisan karya ilmiah dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar, tidak mengalami kendala berarti. Lebih dari itu, pentahapan penulisan tersebut diperlukan agar kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang berbobot. Pentahapan itu dapat membantu penulis terhindar dari penulisan yang melebar dari tema atau topik yang menyimpang dari tujuan semula. Berikutnya ialah tahap-tahap dalam penulisan karya ilmiah. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Yang kedua, tahap penulisan draft. Yang ketiga, tahap revisi. Yang keempat, tahap penyuntingan. Dan yang kelima, tahap publikasi. Selanjutnya, tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan di sini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, pemilihan dan pembatasan topik, merumuskan tujuan, mempertimbangkan bentuk karangan, mempertimbangkan pembaca, mengumpulkan data pendukung, merumuskan judul, merumuskan tesis, dan penyusunan ide dalam bentuk karangan atau outline. Ini saya akan menjelaskan seperti tahap pra-penulisan. Nah, tahap pra-penulisan ini memiliki tema-tema adalah gagasan sentral atau ide pokok sebuah karangan. Dalam hal ini, tema dapat dipilih dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, ideologi, teknologi, agama, kebudayaan, kesenian, pendidikan, dan sebagainya. Tema karya ilmiah yang baik memenuhi setidak-tidaknya 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama, menarik untuk dibicarakan oleh komunitas pembaca. Yang kedua, memiliki nilai urgenitas yang cukup lama dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, aktual. Yang keempat, sesuai dengan minat keilmuan penulis. Dan yang kelima, terjangkau oleh kemampuan penulis, baik kemampuan akademik atau keilmuan. Selanjutnya ialah menentukan topik pokok kajian yang dapat diturunkan atau diambil dari tema atau subtema disebut topik. Topik yang merupakan subtema tersebut tersedia banyak sekali di seputar kita. Misalnya, bidang sosial mencakup masalah kemasyarakatan, sistem, dan peranata sosial, fenomena gerakan perempuan masa kini. Selanjutnya ialah penetapan judul kepada kepala karangan disebut judul yang dapat kita tetapkan sendiri sesuai dengan topik atau masalah yang dibahas. Dan berikutnya ialah pembuatan kerangka karangan atau outline. Dalam dunia tulis-menulis diperlukan kerangka karangan atau disebut dengan outline. Penyusunan kerangka karangan pada prinsipnya adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berpautan. Penulis karya ilmiah dapat membuat kerangka karangan ringkas, yakni kerangka karangan yang hanya memuat pokok-pokok gagasan sebagai bagian dari topik yang sesuai dibatasi atau merupakan perluasan atau penjabaran dari kerangka karangan ringkas. Selanjutnya, pengumpulan bahan atau data jika judul karya ilmiah dan kerangka karangan sudah dibuat, lalu karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, judul dan kerangka karangan sudah disetujui oleh dosen,
pembimbing atau oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan. Maka penulis sudah dapat mulai mengumpulkan data. Dan berikutnya ialah perorganisasian. Adapun perorganisasian bahan meliputi seleksi bahan. Artinya, berbagai bahan tulisan yang telah terkumpul perlu diseleksi. Dipilih mana yang layak dipakai dan mana yang tidak layak dipergunakan untuk menulis naskah. Yang kedua ialah klasifikasi. Berarti bahan-bahan tulisan yang telah diseleksi lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan topik karya ilmiah. Selanjutnya reduksi bahan, maksudnya adalah bahan-bahan tulisan yang telah melalui proses seleksi dan klasifikasi, tentu ada yang layak dan tidak layak dipakai. Dan yang terakhir ialah penyajian bahan, artinya bahan-bahan tulisan yang telah diseleksi, diklasifikasi dan direduksi disajikan dalam bentuk atau model kartu data atau dalam sebuah buku catatan data. Selanjutnya yang ketiga ialah tahap revisi. Dan penyajian tahap penyelesaian meliputi 3 langkah yang mencakup koreksi. Koreksi adalah langkah penulisan dengan melakukan pembentulan tulisan secara menyeluruh dari kesalahan kata atau istilah, ungkapan, kalimat hingga paragraf, sistematika dan bagian yang dipandang salah lainnya. Dimulai dengan mencermati berbagai kesalahan, terutama kesalahan substansial, isi dan juga kesalahan bahasa yang menyangkut tata bahasa, struktur, diksi, pilihan kata dan ejaan, lalu memperbaikinya. Dan yang selanjutnya adalah penyuntingan editing. Penyuntingan naskah merupakan langkah terakhir dengan melakukan pembacaan kembali naskah secara menyeluruh untuk melihat apakah ada bagian naskah yang kurang tepat, baik aspek substansial atau isi maupun aspek kebahasaan. Cara mengekspresikan gagasan dengan dengan pemberian segenap potensi bahasa. Berbeda sedikit dengan koreksi yang terutama menyoroti kesalahan naskah. Penyuntingan lebih 67 menekankan pada menyoroti bagian naskah yang kurang tepat, kurang mendalam, kurang tajam analisisnya, kurang tepat teori yang dirujuk, kurang tepat istilah, ungkapan, kalimat yang dipakai, dan seterusnya. Dan berikutnya ialah tahap penyuntingan. Nah, tahap penyuntingannya adalah memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. Aspek mekanik antara lain huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Tahap penyuntingan ditinjau dari materi yang disunting atau diedit. Penyuntingan menurut Rifai dapat dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap penyuntingan isi naskah dan penyuntingan bahasa naskah. Nah, tahap penyuntingan isi naskah, tahap ini menyangkut keseluruhan isi naskah atau substansi informasi ilmiah yang dikemukakan oleh penulis, baik berupa gagasan, orisinal atau konsep, teori ilmuwan maupun ringkasan hasil penelitian. Tahap ini disebut juga tahap penyuntingan makro. Dalam tahap ini beberapa bagian naskah yang perlu diperiksa dan diperbaiki meliputi antara lain organisasi naskah, menyusun ulang, menambah atau meringkasnya, perlunya argumentasi atau dasar teori untuk mendukung gagasan, ilustrasi untuk mempertegas dan memperkuat gagasan, mengurutkan penomoran bab, subbab dan anak subbab, lampiran tabel, serta gambar, dan judul bab dan subbab, abstrak, kesesuaian sumber acuan dalam uraian naskah dengan daftar pustaka, perlu ditambah atau dikurangi. Dan yang kedua ialah tahap penyuntingan bahasa naskah. Pada tahap ini penyuntingan dilakukan terhadap penggunaan bahasa secara menyeluruh dalam naskah. Setelah tahap penyuntingan isi naskah, oleh karena itu tahap ini disebut juga tahap penyuntingan mikro. Penyuntingan bahasa naskah menyangkut kaidah bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam tulisan, bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Mandarin, dan lain-lain.
Kaidah bahasa meliputi struktur, tata bahasa yang menyangkut bentuk kata dan kalimat, diksi, pilihan kata, ejaan yang dipakai, tata tulis sesuai dengan 68 pedoman yang berlaku seperti singkatan dan akronim, ketepatan tanda baca, pemegalan kata, penulisan satuan dengan angka, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, tahap publikasi. Tahap publikasi ini ialah tulisan akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Dan selanjutnya sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.